warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang proposal bisnis kami, yaitu Beauty in Plastic dari kelas E2 dengan dosen pengampu Winnie Alna Marnila STMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jasri Ratna Sarizai dengan nomor absen 3. Dan saya Bintang Ramadhani dengan nomor absen 2. Dan saya Fania Putri Sagita dengan absen 20. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang dimana Kota Payakumbuh menghasilkan sekitar 70 ton sampah harian, di mana sebagian besarnya adalah limbah plastik dan anorganik yang belum dikelola atau didaur ulang secara optimal. Meskipun pemerintah kota sudah secara optimal membangun fasilitas dan program bank sampah, namun minimnya sistem pengelolaan yang efektif mengakibatkan banyaknya sampah plastik yang berakhir pada tempat pembuangan akhir atau TPA, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan menyia-nyiakan potensi sosial ekonomi yang besar. Demikian, untuk mengatasi tantangan ini, kami hadir Beauty in Plastic sebagai inisiatif kreasi untuk mengubah limbah plastik menjadi produk bernilai sekaligus membuka lapangan pekerjaan di bidang manufaktur hijau. Nah, ada beberapa jenis produk yang kami produksi. Yang pertama itu ada baju kaos yang terdiri atas ukuran M dan S, yang dimana baju kaos dengan ukuran M harganya 372.000 dan baju kaos dengan ukuran S harganya 425.000. Yang kedua produk kami yaitu aksesoris all size, yang dimana harga produknya adalah 105.000 per produk. Sedangkan yang ketiga yaitu tas yang ukuran besar dan kecil, yang dimana tas besar berharga 150.000 dan tas kecil dengan harga 130.000. Nah, untuk menjalankan suatu usaha, kami melakukan suatu konsep usaha yang dimana Beauty in Plastic di Payakumbuh mengubah limbah plastik menjadi produk fashion modern, unik dan bernilai tinggi, yang dimana itu adalah konsep usaha kami. Selain itu, konsep usaha kami yaitu juga menawarkan produk ramah lingkungan, yang dimana mengadakan workshop dan kegiatan komunitas untuk mendidik masyarakat tentang pengolahan limbah dan gaya hidup berkelanjutan, sehingga menumbuhkan kesadaran lingkungan sambil menciptakan nilai ekonomi. Nah, konsep usaha kami ini juga terdiri atas beberapa tata letak, yang dimana ada bagian luar butik, bagian dalam butik, dan tata letak ruangan. Yang dimana tata letak ruangan ini ada, yang pertama ada ruang tunggu, ada kasir, ada rak tas, gudang, rak baju, ruang ganti, dan rak aksesoris. Nah, untuk menjalankan suatu usaha, kami juga membuat profil usaha. Yang pertama yaitu nama usaha kami adalah Beauty in Plastic dengan pengelola usaha dagang Metamorfosa Kreasi, yang dimana beralamatkan pada Jalan Jeruk RT 002/RW02 Kubu Gadang, Payakumbuh Utara. Yang dimana kontak personnya yaitu 0852 720 7050. Usaha ini berdiri pada tahun 2025 dengan jumlah karyawan 8 orang. Dengan prinsip usaha mengolah limbah plastik menjadi produk fashion sambil menjaga lingkungan. Usaha ini juga memiliki slogan yaitu gaya baru bumi terjaga dengan waktu produksi kurang lebih 10 jam pekerjaan. Nah, untuk menargetkan jumlah produksi, di sini kami juga melakukan jangkauan pasar, yang dimana jangkauan pasar kami itu terdiri atas beberapa target. Yang pertama itu anak usia 8-10 tahun, anak remaja usia 13-15 tahun, dan orang dewasa usia 30-50 tahun di Kota Payakumbuh. Dengan jumlah produksi kami yaitu yang pertama baju kaos ukuran M 345 per bulan, baju kaos ukuran S 305 per bulan, aksesoris 1258, tas besar 875, tas kecil 1010. Sehingga total produksi kami per bulan dengan beberapa jenis produk yaitu 3.793 pieces. Sehingga kami juga melakukan target pasar. Dengan target pasar
per hari, yaitu yang pertama baju kaos ukuran M, target pasarnya per hari yaitu 14, baju kaos ukuran S 12, aksesoris all size 52, tas besar 36, dan tas kecil 42, sehingga target pasar atau total per hari produksi yaitu 156. Untuk mendirikan suatu usaha juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang paling penting adalah izin usaha. Nah, untuk mendirikan suatu usaha, maka kami melakukan perizinan usaha yang dimana terdiri atas beberapa berkas, yaitu yang pertama ada nomor induk berusaha dengan biaya Rp0, izin usaha mikro kecil atau IUMKM dengan biaya Rp100.000, yang ketiga ada surat keterangan usaha atau SKU dengan biaya Rp100.000, dan izin usaha lingkungan dengan biaya Rp1.000.000. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang aktivitas utama usaha, yang dimana aktivitas utama usaha ini terdiri atas 3. Ada input, proses, dan output. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang input. Yang pertama, tenaga kerja terdiri atas 8 orang, bahan bakunya terdiri atas beberapa, ada limbah plastik, benang, pewarna, kain bekas, manik-manik, mesin pres, mesin pencaca, mesin jahit, mesin tenun, mesin obras, alat potong dan solder, serta dengan modal 200 juta, yang dimana metodenya yaitu daur ulang mekanis. Itu merupakan suatu input dalam aktivitas utama usaha kami. Lalu dari input itu akan menghasilkan suatu proses, yang dimana prosesnya yaitu yang pertama akan mengumpulkan botol plastik bekas, lalu memastikan kualitasnya bagus dan layak digunakan, serta mencuci botol itu hingga bersih dari kotoran, label, dan sisa cairan untuk mencegah hasil akhir kain yang kotor atau cacat. Lalu yang ketiga yaitu akan mencincang botol plastik tadi menjadi serpihan kecil, dan yang dimana membuat botol plastik itu mudah diproduksi. Lalu yang keempat yaitu akan melelehkan dan cairkan serpihan plastik menjadi seperti bubur kental, yang dimana mengubah plastik padat menjadi cairan yang siap dibentuk ulang menjadi serat benang. Yang kelima yaitu cairan plastik didorong melalui lubang kecil untuk ditarik menjadi benang-benang polyester tipis. Membuat benang untuk merupakan bahan dasar utama sebelum ditenun menjadi bahan baju, kaos, tas, dan aksesoris. Yang keenam yaitu rajut jadi kain benang-benang ini kemudian ditenun menjadi lembaran kain tekstil. Dari proses itu akan menghasilkan output dari usaha ini, yaitu yang pertama benang polister daur ulang atau RPET menghasilkan tas dan aksesoris gelang. Benang dapat langsung digunakan untuk merajut atau menenun tali tas atau dianyam untuk membuat aksesoris seperti gelang. Yang kedua yaitu kain rajut daur ulang menghasilkan pakaian. Kain yang dibuat melalui proses rajut memiliki sifat yang cocok untuk pakaian, termasuk berbagai jenis baju kaos. Selanjutnya saya akan membacakan tentang penentuan harga. Rumus penentuan harga yang kami gunakan itu adalah harga jual HPP per 100% dikurang margin. Lalu untuk jenis produknya itu ada baju kaos ukuran M, HPP-nya 223.000, marginnya 40%, lalu harga jualnya menjadi 372.000. Lalu ada baju kaos ukuran S, HPP-nya 256.000, marginnya 40%, harga jualnya menjadi 42.500. Lalu untuk aksesoris HPP-nya 64.000, marginnya 40%, harga jualnya menjadi 105.000. Untuk tas besar HPP-nya 91.000, marginnya 40%, harga jualnya menjadi 150.000. Untuk tas kecil HPP-nya 79.000, marginnya 40%, harga jualnya menjadi 130.000. Lalu kami menggunakan promosi untuk jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Jangka pendek itu dengan biaya 1 juta per bulan. Ada Instagram dan TikTok. Nama Instagram dan TikTok kami itu adalah beauty_in_plastic. Lalu untuk jangka sedang dengan biaya 1.500.000 per kegiatan, di situ kami ada Shopee dan website. Nama Shopee kami Beauty in Plastic dan websitenya metamorphosaplastic.com.
Untuk jangka panjangnya kolaborasi atau partnership dengan biaya 500 per kegiatan. Lalu distribusi yang kami gunakan tuh ada dua, distribusi langsung dan distribusi multimedia. Untuk distribusi langsung itu dari produsen, toko, langsung ke konsumen. Untuk distribusi multimedia itu dari produsen, toko, e-commerce, lalu langsung ke konsumen. Untuk struktur organisasi dan aktivitas rekrutmen, untuk struktur organisasi itu untuk Jesri Ratnasarizai sebagai owner, Bintang Ramadhani sebagai staf produksi, saya sendiri sebagai staf keuangan, dan Alexander sebagai staf pemasaran. Lalu di bagian produksi itu terdiri dari pengolah sampah, desainer, tukang potong, tukang jahit, dan packing. Untuk aktivitas rekrutmen, kegiatan pertama itu analisis kebutuhan tenaga kerja. Itu dimulai dari Januari sampai Maret. Lalu yang kedua, kegiatan kedua itu analisis jabatan dari Maret ke Mei. Lalu yang ketiga, menentukan jabatan. Itu dilakukan di bulan Juni. Pengumuman juga dilakukan di bulan Juni. Lalu seleksi awal di bulan Juli, wawancara di bulan Juli, keputusan di bulan Juli, penawaran dan orientasi di bulan Juli. Laporan keuangan bisnis pakaian dari limbah plastik. Pendanaan pakaian dari limbah plastik ini berasal dari modal kami sendiri yang sebesar 200 juta. Menunjukkan modal ini digunakan untuk kebutuhan awal seperti aset, biaya operasional, biaya tetap, dan biaya lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CAPEX, yaitu merupakan investasi awal atau aset-aset yang kami beli untuk sebuah usaha ini. Yang pertama, kami membeli mesin press atau pemanas plastik, mesin pencacah plastik, mesin tenun, mesin jahit, mesin obras, alat potong, meja dan kursi, rak, lemari penyimpan, komputer, kamera, dan print. Total biaya semua untuk investasi awal ini kami totalnya yaitu sebesar 136 juta. Selanjutnya ada OPEX, merupakan biaya operasional dalam usaha ini. Yang pertama yaitu biaya yang dibutuhkan setiap bulannya, yaitu biaya tenaga kerja, yang dimana biaya ini total pengeluarannya tiap bulan yaitu sebesar 47.950, yang dimana ini terbagi atas gaji owner sebesar 16.400, untuk supervisor produksi 8.600, dan untuk para stafnya lebih kurang yaitu 3 jutaan. Biaya utilitas, yang dimana biaya utilitas ini merupakan biaya yang kami keluarkan tiap bulan seperti biaya sewa tempat, gedung, listrik dan air, internet, telepon, atau transportasi, yang dimana biaya ini bertotal sebesar 3.650 per bulannya, dimana kami selalu mengeluarkan biaya utilitas ini untuk tiap bulan. Bahan baku, biaya ini merupakan biaya utama dalam produksi produk kami. Yang pertama yaitu limbah plastik, yang kedua benang, yang ketiga pewarna ramah lingkungan, yang keempat yaitu kain bekas, yang kelima manik-manik. Total biaya ini semua sebesar 1.280.000, yang dimana biaya ini kami butuhkan per 3 bulan. Selanjutnya yaitu biaya kemasan produk, dimana biaya ini kami totalkan per 3 bulannya yaitu 3.800.000, yang dimana terdiri atas kotak kemasan, bubble wrap, label kemasan, dan paper bag. Oke, selanjutnya break even point, yang dimana ini merupakan hitungan untuk produksi barang-barang yang kami produksi per 3 bulannya, yang dimana kami menggunakan rumusnya yaitu break even point per unit, yang dimana biaya tetap per harga rata-rata jual per unit dikurang biaya variabel per unit.
Yang pertama contohnya seperti kostum, yang dimana biaya tetapnya itu kami letak biaya gaji sama biaya utilitas yang totalnya dimana yaitu 51.600.000 per 372 de harga jual per barang kostum ukuran M tadi dengan dikurangnya harga biaya variabel per unit yaitu sebesar 223.000 yang dimana menghasilkan 345 pieces per bulan untuk kostum ukuran M. Dan untuk kostum ukuran S kami memproduksi 305 pieces per bulan. Untuk aksesoris gelang kami memproduksi 1.258 pieces per bulan. Dan untuk tas ukuran besar sekitar 875 pieces per bulan. Untuk tas kecil 1.010 pieces per bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cash flow, yaitu kas keluar dan kas masuk, yang dimana kas masuknya berupa pendapatan, dan untuk kas keluarnya ada fixed cost, variable cost, dan promosi. Bisa dilihat di tabel berikut, yang dimana total cash flow dalam 6 bulan kami jualan yaitu kisaran 137.576.840 per 6 bulannya kami mendapatkan cash flow. Selanjutnya yaitu payback period, yang dimana payback period ini kami menggunakan rumus yaitu investasi awal per cash flow tahunan, yang dimana investasi awal ini merupakan aset awal yang kami beli tadi sebesar 136 juta per cash flow 6 bulan tadi yaitu 137.537.840, yang dimana payback periodnya kembali ke kami selama 11 bulan. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, usaha model berkelanjutan di Payakumbuh, Sumatera Barat ini bergerak di sektor manufaktur tekstil dengan mengolah limbah plastik menjadi pakaian, yang dimana didirikan oleh 3 orang dan dengan modal awal 200 juta yang berfokus pada produk ramah lingkungan. Yang kedua, perusahaan di Payakumbuh, Sumatera Barat memproduksi pakaian dari limbah plastik melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada penyiapan bahan baku, penyortiran, pengolahan, finishing, dan pemasaran. Keberhasilan usaha ini juga ditentukan oleh tata letak strategis dan pemilihan alat atau teknologi yang digunakan. Lalu kesimpulan ketiga itu ada UD Metamorfosa Kreasi memerlukan struktur organisasi untuk menunjukkan kelangsungan usaha dan pembagian tugas, termasuk merekrut tenaga kerja untuk bagian supervisi produk, staf keuangan, staf pemasaran, pengolahan sampah, desainer, tukang potong, penjahit, dan packing. Lalu yang keempat, target pasar untuk usaha pakaian dari limbah plastik terbagi menjadi 3 segmen utama, yaitu anak usia 8-10 tahun, remaja usia 13-15 tahun, dan orang dewasa untuk usia 30-50 tahun. Dan nilai etis dari sustainable fashion didukung oleh daya beli dan komitmen terhadap gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, aspek hukum usaha ini memerlukan kelengkapan dokumen seperti KTP, IUMK, NIB, SKU, dan surat izin lingkungan, di mana usaha tersebut memberikan dampak positif berupa pengurangan sampah, peningkatan semangat pengolahan sampah, pengembangan wilayah, dan pemanfaatan sumber daya yang terbengkalai. Yang keenam yaitu usaha fashion dari limbah plastik ini terencana baik dengan alokasi biaya terukur, di mana pengeluaran terbesar adalah untuk gaji karyawan dan mesin produksi. Namun tetap efisien dalam bahan baku untuk menghasilkan 3.793 produk sehingga menjadikannya bisnis yang stabil, legal, ramah lingkungan, dan memiliki prospek yang kuat. 7. Yaitu berdasarkan perhitungan, usaha limbah plastik ini menggunakan modal awal sebesar 200 juta
juta yang dialokasikan untuk bahan baku sebesar 1.280.000 dan kemasan sebesar 3.800.000, peralatan 100.036.000, ya gaji karyawan sebesar 47.950.000, promosi 5 juta dan utilitas sebesar 3.650.000. Usaha ini mencatat arus kas bersih sebesar 132.576.840 per 6 bulan dengan periode pengembalian modal payback period selama 11 bulan, menunjukkan kondisi keuangan yang stabil, efisien, dan berpotensi untuk berkembang. Oke. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.